Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan berpendapat Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi tak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies yang notabene dari kalangan oposisi. Menurut Jayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tak menyalahi kerjasama koalisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebabnya kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan 2019 hingga 2024. Sementara Nasdem mengusung Anies untuk pemilu 2024. Jayadi mengatakan pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Lagi pula, siapapun capres yang terpilih melalui pemilu 2024 nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik terlepas dari siapapun capres yang mereka usung. Jayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurutnya, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui, pada Senin 3 Oktober, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Langkah Nasdem itu pun menuai pro dan kontra. Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu tengah menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.